Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku Siti Rasida. Nah, di pertemuan kali ini aku mau ngebahas tentang goal setting yang kerap kali banyak ditanyakan. Bagaimana sih cara membuat goal setting yang benar? Nah, sebelum kita ke topik utama yaitu cara membuat goal setting, aku mau ngebahas dulu apa sih goal setting itu. Goal setting itu sendiri adalah suatu aktivitas sederhana untuk mencapai suatu tujuan untuk mencapai suatu tujuan yang terukur, terarah, signifikan atau spesifik, serta ada target waktu tertentu. Jadi goal setting ini harus tertarget ya. Jadi kalau nggak ada targetnya, kapan harus dicapai? Jadi itu bukan goal setting namanya. Nah, tujuan goal setting itu sendiri apa sih? Tujuan goal setting ini dibuat yaitu untuk mencapai suatu tujuan, mengerjakan langkah kecil namun memiliki pengaruh yang besar, baik bagi pekerja atau dalam pembelajaran. Dan dalam mengatur atau menentukan goal setting itu sendiri, kita harus memiliki atau mengaitkan unsur-unsur yang dapat membantu, unsur-unsur yang harus dicapai seperti spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan yang kelima yaitu tepat waktu. Jadi semua itu adalah unsur-unsur dalam menyusun goal setting. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita bahas satu persatu unsur-unsur tersebut. Jadi tonton terus videonya ya sampai habis, dan jangan lupa klik subscribe, like, dan tinggalkan kolom komentar kamu di kolom komentar. Poin yang pertama yaitu spesifik. Nah, seperti apa spesifik ini? Spesifik ini yaitu suatu rangkaian kita tuh harus menyusun goal setting ini spesifik mungkin. Jadi memiliki tujuan yang jelas, ya kan? Yang jelas lah seperti itu. Memberi atau memiliki tujuan yang jelas dan spesifik agar apa? Agar anak kita semakin semangat. Namun kita harus mengukurnya sebaik mungkin, sedetail mungkin, tapi tidak memporsirnya terlalu banyak. Yang ada anak-anak bukan makin semangat, malah makin drop. Karena apa? Karena yang kita tentukan tadi itu terlalu besar. Jadi misalnya ada suatu bidang studi yang kurang dimengerti oleh anak, nah tujuannya ke situ dulu gitu. Jadi kalau yang lain kan bisa sedikit demi sedikit, soalnya ini kan pembelajaran melalui online ya, melalui daring. Jadi kita tuh sebaik mungkin lah bisa mengajar sedetail mungkin. Jadi seandainya di antara 5 bidang studi, misalkan ada fikih, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, dan matematika. Nah, anak kita tuh yang diperlukan dia tuh apa? Yang paling diperlukan dia, kita tengok nilainya yang mana yang rendah. Misalnya yang kurang dimengerti dia itu adalah bahasa Inggris atau matematika. Nah, spesifik ini tujuannya yaitu ke situ dulu gitu. Jadi tidak semua tuh harus dihafal lah. Itu tidak seperti itu, karena itu akan membuat anak-anak bukan semakin semangat, malah semakin drop. Jadi kita sendiri sebagai orang tua harus bisa menentukan mana yang harus dulu diutamakan, dan nanti bisa kesampingnya ke bidang studi yang lain, seperti itu. Mengerti kan? Nah, poin kedua yaitu terukur. Kenapa harus terukur? Karena ada kalanya dikala kita menyusun goal setting itu udah spesifik mungkin, goal setting itu sendiri tidak terukur seperti itu, karena tidak berjalan dengan efektif. Jadi kita tuh harus menentukan sesuai dengan porsi-porsi tertentu. Jadi tidak terlalu diporsir sekali anaknya, karena ini adalah proses pembelajaran daring yang pastinya memerlukan banyak energi bagi orang tua juga bagi anak. Jadi kita tuh harus sabar, harus mengerti yang mana harus diukur, yang mana yang diperlukan, yang mana harus difokuskan. Tuh kita harus juga mengerti seperti itu. Jadi kita antara guru dan orang tua itu ada kerjasama atau saling berkomunikasi lah,
tukar pikiran, nih anakku ini butuhnya bagaimana guru, bagaimana Pak, bagaimana Bu, begitu. Nah, pada poin ketiga yaitu realistis. Demi membuat goal setting itu seefektif ataupun berjalan dengan efektif, kita tuh harus yang kita lakukan tuh harus realistis. Ngerti kan? Realistis itu seandainya contoh ya, kalau bidang studi Al-Quran misalnya, anak kamu tuh ya anak kita lah, anak kita itu pengennya kita tuh hafal anak kita itu 1 juz, tapi dalam jangka waktu 3 bulan. Nah, itu tidak realistis, dengan kita sendiri aja nggak sanggup melakukannya kan, seperti itu. Tapi kita memang tidak boleh meremehkan kemampuan anak, namun hal yang realistis itu memang harus kita bangun, tidak terlalu kita porsir atau kita gali dari anak kita. Kan jadi kayak angan-angannya terlalu besar, itu kan udah condong ke angan-angan, bukan hal yang realistis lagi, bukan hal yang ibarat kata masuk akal. Dalam anak SD, misalnya anak SD kelas 3 hafal 1 juz dalam waktu 3 bulan. Kalau misalnya kita libur 3 bulan, nak, kamu ini liburnya 3 bulan loh, harus tuh hafal 1 juz. Nah, gimana dengan teman kamu tuh ketinggalan. Tidak, karena pembelajaran ini memang dari pemerintah tidak terlalu ditargetkan sekali, karena pemerintah juga tahu bahwasanya keadaan kita yang seperti ini gitu. Keadaan kita tuh harus belajar di rumah, tidak boleh ke sekolah. Jadi seandainya kita sudah menyusun goal setting untuk anak kita, ya pilihlah yang realistis, yang sesuai dengan kemampuan anak, meski kemampuan anak itu tidak boleh kita remehkan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita tidak boleh meremehkan kemampuan anak. Nah, di poin keempat juga seperti itu, dia harus terukur. Terukurnya itu seperti apa, ya kita lihatlah kemampuan anak kita seperti apa, sampai di mana. Misalnya kita sudah mendapatkan buku paket dari sekolah untuk 1 semester ini kan, misalnya kita kan masuk ke semester 2, itu tinjauan dari pemerintah ya, atau ibarat kata prediksinya. Tapi kita wallahu alam nggak tahu, seandainya kita ini libur 1 semester harus tamat atau apa ya, selesai dalam 4 bab. Nah, dari dalam 4 bab inilah adalah hal yang diukur oleh sekolah, oleh bidang studinya masing-masing. Nah, jadi yang harus kita kerjakan ini atau kita targetkan ini ya 4 bab ini, jangan ditambah lagi begitu. Itu kan suatu hal yang ya tidak diukur lagi atau yang tidak dapat dicapai oleh anak. Misalnya tadi yang udah saya katakan, buku paket itu ada misalnya untuk 1 semester itu ada 4 bab. Nah, kita tuh harus menyelesaikan dalam jangka waktu 6 bulan tuh ya 4 bab. Tapi orang tuanya salah satu itu pengen anaknya tuh langsung ke 8 bab biar hebat anaknya, nggak tahu anaknya pusing, pening, drop dan lain sebagainya, kan kasihan. Nah, itu adalah jenis yang tidak dapat diukur. Poin yang kelima adalah tepat waktu. Nah, dalam membuat goal setting ini kita harus mempunyai target-target waktu tertentu yang harus kita capai. Misalnya seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau ada target dari sekolah harus hafal, misalnya hafal 100 kosakata bahasa Inggris. Nah, ya sudah, hafal aja 100 kosakata itu. Jadi kamu jangan inisiatif sendiri menambahkan jadi 1000 kosakata. Nah, dalam waktu tertentu begitu kan. Itu ya hal yang tidak dapat diukur, tidak realistis, dan waktunya pun juga tidak bisa memungkinkan untuk anak kita untuk menghafal 1000 kosakata tadi. Jadi kita tuh mempunyai goal setting yang udah spesifik dan efektif kita kerjakan, sudah terukur dan dapat dicapai gitu kan. Kita harus mempunyai target-targetnya. Kamu harus bisa misalnya 4 bab tadi harus
yang tidak terlalu dikuasai lah, seenggaknya bisa menjawab soal-soal ketika ujian dalam 4 bab tadi itu selama 1 semester. Nah seperti itu. Jadi kita tuh nggak boleh congok-congok kali lah, nggak boleh rakus-rakus kali ya, karena yang belajar itu adalah anak, dan ini kondisinya sangat tidak memungkinkan di rumah. Jadi tidak ada dia merefresh otaknya, bermain dengan temannya seperti biasa. Enggak, dia juga bosan loh Pak Bu di rumah. Ya, seperti kita juga, kita tuh harus nyuci, harus masak, harus bersih rumah, ngurus anak dan lain sebagainya. Begitu juga dengan anak, pikiran mereka juga berbeda-beda. Aku pengennya sekolah, di sekolah tuh enak, jumpa teman, jumpa ini, lebih semangat belajarnya. Tidak begitu, karena di rumah dia tidak seperti dia di sekolah. Jadi jangan terlalu memporsir anak dengan terlalu banyak tugas. Jadi apa yang diberikan sekolah, tentukan kamu targetnya sesuai dengan kemampuan anak kita, dan tentukan kapan harus selesai. Jadi ketika dia sudah memasuki masa ujian, dia sudah siap menjawab soal-soal dari guru, dari sekolah. Nah situ udah hal yang memuaskan bagi kita kedua orang tuanya ya pastinya. Jadi buat ibu-ibu dan para orang tua seluruhnya yang anaknya jadinya harus sekolah di sekolah, jadi homeschooling ya, kita merasakan homeschooling sekarang, cuman gurunya nggak ke rumah, kita yang jadi guru. Jadi double lah gitu pekerjaannya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan yang nomor 1 yaitu jaga kewarasan. Kenapa harus jaga kewarasan? Karena kunci kebahagiaan keluarga ada kewarasan ibunya. Ya sudah, akhirul kalam, sampai sini dulu ya bincang-bincang hari ini soal goal setting. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, komen di bawah. Kemudian jikalau informasi ini bermanfaat, silahkan kamu share ke sosial media yang kamu punya, serta jangan lupa padamkan lampu subscribe-nya dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari aku ketika aku memiliki atau mengupload video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.